Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah berjalan di muka bumi dengan sombong." Ini adalah pintu masuknya. Kesombongan intelektual adalah hijab terbesar kita. Ilmuwan yang sombong akan puas pada hukum alam. Filsuf yang angkuh akan berhenti pada konsep primum movens. Tapi di sini kita diajak melampauinya. Kita diajak untuk datang kepada Allah sebagai orang-orang yang berserah diri. Lalu datanglah ujian pertamanya. 4 pertanyaan pembuka. Apa itu Allah? Di mana Allah? Sedang apa Allah? Bisakah kita bertemu dengannya? Di sini jawaban kita menentukan kematangan tauhid. Jika jawaban kita masih spasial, dia di atas, dia di sana, dia di surga, maka kita masih terjebak dalam metafora geografis, dan itu artinya kita belum siap. Salam sang sejati. Apa jadinya jika seluruh pencapaian ilmiah kita, fisika kuantum, kosmologi, neuroscience, kita benturkan bukan untuk menguak rahasia semesta, tetapi untuk menguak sang pencipta alam semesta itu sendiri? Apa yang terjadi ketika akal setelah mencapai puncak kesombongannya justru tersungkur di ambang pintu sebuah pengakuan? Butanya aku terhadapmu ya Allah, tulinya aku terhadapmu ya Allah, atau bodohnya aku terhadapmu ya Allah. Ini bukan kajian biasa. Ini adalah perjalanan ke jantung tauhid. Bukan lagi sekedar tauhid di lisan, la ilaha illallah, tetapi tauhid yang meluluh lantakan segala kesadaran. Tauhid yang memaksa kita untuk mempertanyakan segala hal, termasuk realitas diri kita sendiri. Siapkah kita untuk menyelam lebih dalam? Pada sebuah meditasi radikal, ia berkata, kalau di kepalamu masih ada akal, pekerjakanlah, peraslah, benturkanlah. Untuk apa? Agar akal itu sendiri sampai pada titik kebangkrutannya, agar ia menyadari bahwa ia tidak sanggup menciptakan setitik darah, menumbuhkan sehelai rambut, atau sekedar menghidupkan detak jantungnya sendiri. Ini adalah kematian akal sebagai tuan dan kelahirannya kembali sebagai hamba yang tahu batas. Sedangkan pengakuan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim. Bukan lagi sekedar doa Nabi Yunus alaihi salam. Ia menjadi jeritan eksistensial jiwa yang telah menyadari kezaliman fundamentalnya. Zalim karena mengira dirinya ada secara mandiri. Sedangkan dalam sains, ia berbicara tentang singularitas, titik nol, dimensi yang meledak menjadi semesta. Tauhid tingkat tinggi berbicara tentang martabat 7 atau 6 tahap penciptaan. Ini bukan kronologi waktu, tetapi hierarki emanasi pancaran wujudnya. Dimulai dari ahadiyah, zat mutlak, la ta'yun, tak terdefinisikan, tak berwarna, tak bernama, dan tak bersifat. Hanya huwa. Ini adalah tanzih mutlak, penyucian total. Lalu melalui tahap wahdah dan wahidiyah,
Zat kemudian mulai menampakkan diri dalam sifat dan namanya. Dan Nur Muhammad adalah realitas pertama dari penampakannya ini, blueprint segala ciptaannya. Kemudian turun ke alam arwah, alam roh, alam misal, ide atau form halus, alam ajsam hingga alam insan, alam manusia sebagai mikrokosmos. 6 masa penciptaan langit dan bumi dalam ayat Al-Quran dimaknai sebagai proses emanasi bertahap. Lalu, di mana Allah? Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Arsy di sini bukanlah kursi fisik. Ia adalah metafora untuk kekuasaan tertinggi yang meliputi segala sesuatu. Ilmunya, kekuasaannya, kehendaknya, bahkan zatnya, sebagaimana ditegaskan muhit yang meliputi segalanya. Dia bukan di dalam ruang ataupun waktu. Dialah yang menciptakan dan meliputi ruang dan waktu itu sendiri. Dimanapun kamu menghadap, di sanalah wajahnya. Ini mengarah pada pernyataan yang sangat radikal. Langit dan bumi ini mati. Mereka tidak punya kehendak ataupun kehidupan intrinsik. Yang hidup, yang bersifat, yang berkehendak hanyalah Allah semata. Cahaya matahari, gravitasi bintang, denyut sel semuanya adalah manifestasi langsung daripada kehendak dan tindakannya yang terus-menerus, bukan hukum alam yang sifatnya otonom. Jika realitas lahir adalah manifestasinya, lalu mengapa kita tidak bisa merasakannya? Kita menyembah hawa nafsu bukan dalam bentuk berhala batu, tetapi dalam bentuk keinginan transaksional. Muda ingin senang, tua ingin kaya, mati ingin masuk surga. Dan pusat daripada semua ini adalah diri sendiri. Tuhan hanya menjadi alat pemuas keinginan egonya. Ini adalah kemusyrikan postmodern. Saudaraku, sang sejati, hati kita ibaratnya tanah. Ada yang subur, disentuh sedikit hikmat langsung muncul. Ada yang keras, digali dalam-dalam. Sholat, puasa, sedekah dilakukan semuanya. Tapi mata air itu tidak kunjung keluar. Hatinya tetap kering. Ibadah pun terasa hambar. Dan solusinya, hantamkan saja Al-Quran pada bumi tersebut. Maksudnya, benturkan hati yang keras itu dengan kebenaran absolut Al-Quran, bukan dengan tafsir dangkal kita. Biarkan kalamullah yang menghancurkannya. Proses pendakian spiritual digambarkan secara hierarki. Akal bisa naik, tapi berhenti di langit ketujuh, batas konseptual. Hati bisa meneruskan, namun ia fluktuatif, pasang surut. Lalu roh, disinilah letaknya. Roh kita sebagaimana dalam pandangan ilmuwan sofistik, tak pernah tidak bersimpuh di hadapannya. Problemnya adalah kita yang terlalu sibuk mendengarkan teriakan nafsu dan bisikan akal, sehingga lupa pada kesaksian abadi sang roh. Inilah puncak dari perjalanan kita, yaitu fana dan ittihad, melebur dan bersatu dalam kesadaran ilahiyah. Makanya dalam ilmu kesufian seringkali diajarkan berserah dirilah secara total. Berserah diri dalam Islam tawakal yang sejati artinya bukan pasif, bukan terserah Tuhan sambil berleha-leha tidak mau ikhtiar. Ayat sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah
diri mereka sendiri tetap berlaku. Tetapi perubahan diri yang bagaimana yang dimaksudkan? Ini adalah paradoks yang indah. Kita berusaha mati-matian, namun dalam kesadaran terdalam kita menyadari bahwa usaha kita itu sendiri adalah perbuatan Allah. Sebagaimana firman-Nya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat. As-Saffat 96. Ini adalah makna la haula wala quwata illa billah, yang sesungguhnya tiada daya dan upaya kecuali berasal dan merupakan daya upayanya. Dalam kondisi fana, ego melebur. Yang bergerak bukan lagi aku ingin, tetapi dia menghendaki melalui diri kita yang kosong. Ini bukan panteisme. Segala sesuatu adalah Tuhan. Ini adalah wahdatul wujud. Dalam interpretasi yang ketat, hanya satu wujud yang absolut, yaitu wujud Allah. Wujud makhluk adalah wujud majazi, metaforis, bergantung sepenuhnya. Dari sini lahirlah pengenalan makrifat yang langsung. Aku mengenal Allah bukan karena Al-Quran, bukan karena Muhammad, tapi karena Allah sendiri. Al-Quran dan Rasul adalah pemandu, tetapi penyaksian musyahadah adalah anugerah langsung dari yang disaksikan kepada sang hamba. Ilmu pun meleleh dalam hadirnya sang Maha Tahu. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda baginda Nabi, Araftu Rabbi bi Rabbi. Hanya Allah yang mengenal Allah. Jadi, sahabat pencari, apa esensi dari perjalanan ini? Syahadat la ilaha illallah ternyata memiliki lapisan makna yang tak terduga dalamnya. Dari makna syariat, tiada Tuhan selain Allah, ia berubah dalam tarekat menjadi tiada yang nyata selain Allah. Dalam hakikat, tiada yang berhak ada secara mandiri selain Allah. Dan dalam makrifat, tiada yang berwujud secara absolut kecuali Allah. Ini panggilan untuk mati sebelum kematian fisik. Matikanlah keakuan diri, karena kembali kepada Allah itu bukan peristiwa di ujung kehidupan. Ia adalah penyadaran akan realitas kita sekarang juga. Kita diciptakan dari tidak ada ke dalam arti ketiadaan wujud mandiri menuju ada semu, untuk kemudian dikembalikan kepada tidak ada kita yang sejati, yaitu hadir sepenuhnya dalam keadaannya. Wa yuhyi wa yumit wa ilaihi turja'un. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan ego diri, dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam